Pagi. Berdiri. Mantra Pangandaman. Om Swastiastu. Oke, silakan Ketua Kelas pimpin doanya langsung. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akan absen dulu. Kalian Dewa Gede Budia Setahu, Kadek Listia Dewi, Ikadek Budia Tiase, Ikadek Gandhi Putra Tamenta, Iputu Gede Budi Ambare. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tools penelusuran lanjutan atau search engine yang sering kita gunakan. Tapi sebelumnya Bapak ingin menampilkan sebuah pertanyaan dulu. Soal nomor 1. Ketika seorang siswa ingin mencari informasi tentang sejarah Indonesia, mesin penelusuran umum seperti Google atau Bing dapat menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika kalian ingin mencari informasi tentang sejarah Indonesia pada masa tertentu, kalian menggunakan tulisan seperti apa? Nah, silakan, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Nah, oke. Kita lanjut yang kedua. Seorang siswa ingin mencari informasi tentang cara membuat sebuah program komputer. Ia ingin mencari informasi yang jelas dan mudah dipahami. Mesin penelusuran apa yang sebaiknya digunakan oleh siswa tersebut? Ada? Tidak ada? Oke. Oke. Untuk materi kita kali ini yaitu menerapkan mesin penelusuran yang tepat sesuai kebutuhan pencari informasi dan mempergunakan tools mesin pencari agar kalian bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, seperti biasa kita akan melakukan sebuah pretest dulu. Silahkan dibuka aplikasi Quizizz-nya. Oke, silahkan diperhatikan. Oke, kita lihat. Ini kan tingkat kalian mengerti itu kan masih 51% ya. Nah, sebentar setelah kita melakukan diskusi bersama, mengerjakan LKPD dan menonton tayangan video, semoga 50% ini menjadi 85% atau di atasnya, lebih bagus lagi ya. Untuk video yang saya akan tayangkan saya ambil di YouTube ya. Jadi mohon diperhatikan. Halo semuanya, kembali di channel Emma Lucinda Dewi. Kalian pernah tugas tapi nggak tahu jawabannya, terus bingung lagi cara kerjanya kalian. Nah, apa yang kalian lakukan kalau mengalami hal seperti itu? Wah, sama dong. Saya juga biasanya memanfaatkan mesin pencari atau search engine. Nah, mesin pencari ini merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian terhadap berkas-berkas yang tersimpan di dunia maya. Mesin pencari ini umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang sering kali digunakan untuk tingkat akurasi ataupun hasil
Google Search. Saya akan coba menjelaskan lebih lanjut bagaimana penggunaan Google Search. Silahkan. Google. Nah, tampilan saya ini udah langsung muncul ya Google-nya. Tinggal kita tuliskan kata kunci dari pencarian kita. Misal, saya akan mencari tentang simulasi dan komunikasi digital. Saya ketik baru start saja, ini sudah ada ditulis ya di bawah, tinggal kita pilih mau yang mana. Saya klik yang ini. Oke, selanjutnya, nah, kita akan terarah pada hasil pencarian semua, artinya semua jenis tipe file. Nah, jika kita menginginkan berbentuk gambar hasil pencariannya, maka kita klik gambar di sini. Oke, ini adalah gambar-gambar yang terkait dengan kata kunci simulasi dan komunikasi digital. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan berita, kita klik di sini ya, berita. Kita tinggal memilih saja situs berita mana yang ingin kita pilih atau kita baca ya. Kemudian Maps itu berarti terkait sama Google Maps ya. Saya tidak yakin kalau oh iya, nah betul ya, simulasi dan komunikasi digital ini tidak ada. Google Maps tidak dapat menemukan. Tapi kalau kita mau pencarian misalnya suatu tempat atau suatu lokasi, misalkan sekolah apa, restoran apa, hotel apa, kota apa, itu bisa dicari. Nah, yang menarik di sini ada lainnya, apa saja yang ada pada menu lainnya. Ini di menu lainnya itu ada belanja, berarti berkaitan dengan marketplace ya. Saya kembalikan nanti ke yang semuanya. Nah, di sini setelah kita tadi menjelajahi gambar seperti apa, video, berita, teks, dan Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Nah, kali ini saya akan bagi kalian. Saya memiliki dua masalah nih yang perlu diselesaikan nih, yang kalian cepat ngerti. Untuk saat ini saya ingin membagi kalian menjadi dua kelompok saja. Saya akan pakai aplikasi seperti biasa untuk membagi kelompok. Oke, kita mulai. Ya, itu gede kelompok 1. Lagi sebentar setelah selesai spin baru kalian mencari kelompok masing-masing ya. Oke, silakan bisa mencari kelompoknya masing-masing. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini untuk lembar kerja peserta didik silakan diambil. Sudah? Oke, mohon diperhatikan. Jadi di lembar kerja peserta didik saya sudah tampilkan petunjuk kerja seperti apa ya. Jadi di sana hanya ada satu soal yang perlu kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya.
Setelah itu, setelah saya kasih waktu beberapa menit, kalian mengerjakan. Nanti kalian presentasikan atau bacakan di depan atau berdiri aja cukup. Ya, bisa? Oke, silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 25 menit. Silahkan. Silahkan, kalau misalnya belum ada yang dimengerti boleh ditanyakan. Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah dituangkan semua jawabannya di lembar kerja detik? Sudah. Nah, sekarang saya minta kalian mempresentasikan. Saya mulai dari kelompok berapa ya? Satu aja lah. Oke. Silakan untuk kelompok 1. Sudah? Pada saat kelompok 1 mempresentasikan, silakan kelompok 2 perhatikan, dengarkan, siapa tahu yang sebentar kalian mempunyai sebuah pertanyaan. Ya? Silakan kelompok 1 untuk melakukan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pencarian kami dan akan dibacakan oleh. Oke, sebelumnya silakan perkenalkan semua teman-temannya dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Putri Menta. Perkenalkan saya Ibu Putri Menta. Saya Oke, silakan. Soalnya dibacakan. Soalnya adalah ada seorang siswa kelas 10 yang sedang mengerjakan tugas sekolah tentang sejarah perkembangan internet di Indonesia. Anda perlu mencari informasi yang akurat dan terpilih dari berbagai sumber. Dan bagaimana Anda melihat mesin pencari dan terus mesin pencari yang tepat? Oke, silakan. Selain menurut kami, pemilihan mesin pencari harus sesuai dengan kebutuhan pencarian kita. Misalnya tidak akan mencari informasi, kita dapat menggunakan informasi yang memiliki struktur peta dan untuk dan juga tools analisis data dapat digunakan untuk
menganalisis data hasil pencarian. Misalnya ada tools analisis data yang dapat digunakan untuk melihat tren perkembangan internet di Indonesia. Menurut kami pemilihan mesin pencari harus dengan kebutuhan pencarian kita. Oke, berarti mesin pencari harus sesuai dengan kebutuhan Pencarian kita. Oke, terus yang berikutnya tool mesin pencari yang tepat. Tools analisis data yang dapat digunakan untuk melihat tren dan perkembangan internet di Indonesia. Oke, berarti itu tools untuk pencari yang tepat. Oke, silakan kelompok 2. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan berdiri, perkenalkan nama. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, menurut masa sekarang bisa atau tidak mencarikan mesin pencari yang tepat untuk kita gunakan dengan contohnya? Oke, di masa sekarang katanya bisa nggak kita apa? Mencarikan mesin pencari Oke, yang tepat untuk mencari mesin pencari yang tepat untuk diri kita sendiri lah istilahnya. Paling sering kita temui itu Google, Hmm. karena di Google ini terdapat algoritma dan yang canggih sehingga kita dapat menemukan apa yang kita cari atau informasi yang akurat dari Google, dan karena selain itu juga Google menyediakan fitur lainnya dan tools yang lebih lengkap. Oke, berarti contohnya adalah Google. Gimana, bisa? Masih kurang? Apakah ada contoh yang lain? Mungkin contoh yang lain lagi selain Google? Yahoo. Oke, apa lagi? Oke. Oke. Nah, itu adalah contoh yang lainnya ya, selain yang ada di Google. Oke, bisa terima ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk presentasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, coba kalian buatkan sebuah simpulan dari masing-masing permasalahan yang kalian diskusikan tadi. Coba saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Oke. Kira-kira bagaimana caranya untuk menerapkan mesin pencari atau memilih mesin pencari? Bagaimana caranya kita memilih mesin pencari biar tepat untuk kebutuhan kita sehari-hari? Ya, Elsa coba ditulis di depan. Masih ingat? Oke. Silakan. Dengan memasukkan kata kunci yang benar. Oke. Tapi sebelum sini kita pilih dulu apa? Mesin pencari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Contoh dari mesin pencari dulu. Lagi. Yahoo. Lagi. Lagi. Dan masih banyak yang lainnya. Oke. Sudah? Dalam mempergunakan mesin pencarian ini, agar kita mendapatkan informasi yang tepat harus memasukkan kata kunci yang benar. Ya.
Terus berikutnya, bagaimana cara kita untuk memverifikasi apa tadi? Soal di kelompok 2? Informasi dari berbagai sumber. Oke, bagaimana caranya? Periksa kreativitas. Oke, harus memeriksa Kreativitas. memeriksa apa? Kreativitas. Lagi? Memeriksa saluran publikasi. Oke. Nah, jadi ini beberapa kesimpulan untuk materi kita kali ini, ya. Jadi saya harapkan lagi sebentar kalian bisa untuk menjawab tes yang saya berikan tadi, ya. Nah, untuk sekarang silahkan dikumpulkan dulu lembar kerja persekatan didiknya dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang saya akan melakukan sebuah post test lagi, soal yang sama di awal tes, dan silahkan masukkan kodenya. Kita mulai. Silakan dikerjakan. Semoga semuanya benar. Kita lihat. Push. Yang tercepat adalah Gangga. Oke, semuanya benar. Hanya satu yang salah. Siapa salah? Siapa yang salah? Ada pertanyaan. Oke, next pertanyaan kita kedua. Oke, saya berharap semuanya betul. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, semuanya betul. Saya ingin mengadakan sebuah refleksi pembelajaran, ya. Dan silakan masukkan kodenya. Dan refleksi ini saya pimpin, ya. Jadi kalian langsung menjawab. Ada 5 soal, ya. 5 soal refleksi. Silakan jawab sesuai dengan apa pendapat kalian. Sudah semuanya berarti mengikuti, ya. Oke, untuk refleksi lagi sebentar saya akan periksa langsung, ya. Silakan di close. Sudah? Nah, sebelum saya akhiri, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kali ini? Senang. Senang. Yang membuat senang? Gurunya. Nah, cara ngajarnya, oke. Apalagi gamesnya, mungkin, ya, dan sebagainya. Oke, semoga pertemuan minggu depan lebih menyenangkan lagi, ya. Oke, karena sudah waktu untuk pertemuan minggu depan, silakan dicatat. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang search engine lanjutan, ya. Silakan dicari di rumah sebagai tugas kalian di rumah, ya.
Sudah dicatat? Sudah. Oke, karena sudah waktu dan pembelajaran hari ini pun sudah berakhir, maka cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Silakan berdiri semuanya dan ketua kelas pimpin doa untuk kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturang Paramasati. Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.